Shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat sore. Hari ini saya akan membaca dari Amsal Salomo pasal 27 ayat 5 dan 6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudara, memang lebih enak dicium daripada dipukul. Lebih enak dipuji daripada ditegur. Dipukul rasa sakit, ditegur sakitnya di hati. Apalagi dalam zaman sekarang, di mana terjadi perubahan sistem pendidikan, orang tua zaman sekarang, guru-guru zaman sekarang, tidak boleh terlalu keras pada murid. Lebih banyak memuji. Kalau ditegur nanti muridnya sakit hati, patah semangat, pahit hati. Lalu lebih banyak dipuji. Dan jadilah generasi seperti sekarang ini, yang gampang tersinggung, gampang patah semangat, gampang pahit hati. Karena apa? Mereka tidak pernah dikecewakan. Saudara, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana firman Tuhan. Firman Tuhan tidak berubah, saudara. Bahwa dalam pelayanan firman, itu ada beberapa hal yang patut kita perhatikan. Ada memang penghiburan, tapi muji enggak. Penghiburan ya, menegur, menasehati. Kenapa? Karena hidup kita ini penuh dengan kesalahan yang harus diluruskan. Dan pujian tidak pernah meluruskan yang bengkok. Hanya teguran, nasihat yang bisa meluruskan yang bengkok. Sikap kita terhadap teguran itu mempengaruhi masa depan kita. Kalau kita bersikap benar terhadap teguran, ada kebaikan untuk masa depan kita. Kalau kita bersikap buruk terhadap teguran, kita tidak memetik manfaat apa-apa untuk masa depan kita dari teguran tadi. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh bagaimana orang bersikap buruk terhadap teguran dan apa saja sikap buruk itu. Yang pertama adalah cuek. Seperti yang ditunjukkan oleh Imam Eli. Imam Eli itu sudah tua, anak-anaknya sudah dewasa, sudah menikah, anak-anaknya itu jahat. Tuhan menegur Imam Eli, tapi Imam Eli cuek. Sampai akhirnya Tuhan bilang gini, kamu sudah dikasih tahu Imam Eli bahwa anak-anakmu berbuat jahat, tapi memandang anakmu dengan muka asam aja kamu nggak pernah. Kamu biarkan mereka berbuat jahat. Karena itu aku akan menghukum kamu seisi keluargamu. Dan jawaban Imam Eli itu juga mengejutkan. Cueknya itu kelihatan sekali. Dia bilang, ya dia Tuhan, disilahkan dia berbuat apa yang dipandangnya baik. Hasilnya adalah kehancuran bagi Imam Eli sekeluarga. Kemudian juga Raja Saul. Raja Saul itu orang yang kalau ditegur selalu cari pembenaran diri sendiri, selalu cari alasan, menyalahkan orang lain. Dia menyalahkan Nabi Samuel yang menegurnya, dia menyalahkan rakyat, dan terakhir dia menyalahkan Tuhan. Dia ditegur karena dia hari dukun, dan dia jawabnya gini, habis saya sudah berdoa Tuhan tak jawab, Tuhan yang salah. Dan saudara, sikap demikian ini membela diri ini menghancurkan Saul. Dia binasa. Yang ketiga adalah sikap yang ditunjukkan oleh Raja Asa. Raja Asa itu raja yang baik. Tapi satu kali dia membuat satu kesalahan, yaitu tidak berdoa kepada Tuhan, tapi membentuk satu aliansi militer dengan bangsa Aram. Dan Tuhan menegur dia. Tuhan bilang, kalau kamu cari aku akan berikan kekuatan kepada kamu. Kenapa kamu nggak cari aku? Untuk teguran itu, Asa sakit hati. Dia marah. Lalu, dia tangkap itu nabi karena dia punya kuasa, dimasukkan penjara. Dan dia menjauh dari Tuhan. Dalam Alkitab diceritakan, setelah itu Asa menjauh dari Tuhan, sakit pun dia tidak berdoa. Asa tidak memperoleh manfaat apa-apa, bahkan kemerosotan dalam kehidupannya. Saudara, ada satu orang saja yang saya baca dalam Alkitab, yang pada waktu ditegur, dia menjawab dengan baik. Itu Raja Daud. Raja Daud itu melakukan dosa yang berat. Tapi mungkin sebagai raja waktu itu sih, itu nggak apa-apa, biasa dilakukan. Raja ngambil istri orang kan biasa. Di masa itu, karena raja punya kekuasaan absolut. Tapi untuk Raja Israel itu tidak boleh. Karena Raja Israel itu adalah alat Tuhan, hamba Tuhan. Maka pada waktu Daud mengambil istri Uria, menjadikan istrinya, dan membunuh Uria, raja zaman dulu memang biasa berbuat gitu. Ya, bunuh saja orang yang tidak berkenan di hadapannya bagi dia, yang menghalangi dia, bunuh saja. Dan Nabi Nathan datang
menegur Daud. Kamu telah melakukan kejahatan besar, kamu telah menista nama Tuhan. Kamu kalau mau, kan Tuhan akan memberikan kepada kamu lebih banyak lagi dan lebih baik. Tapi dengan tindakanmu ini, kamu telah menista nama Tuhan. Saudara, Daud itu tidak banyak alasan. Dia tidak pakai kekuasaannya sebagai raja untuk menangkap Nathan. Dia tidak marah, tapi dia menjawab dengan jelas. Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Titik. Aku yang salah. Lalu lewat Nathan Tuhan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Saudara, mudah saja penyelesaiannya dan membawa berkat besar bagi Daud. Sepanjang Alkitab ditulis bahwa Daud adalah orang yang ada di hati Tuhan. Bukan karena dia tidak pernah berdosa, tapi karena dia tulus. Kalau ditegur, dia mengambil sikap yang benar. Sikap yang benar bukan membela diri, tapi mengoreksi diri. Saudara-saudara, mari kita belajar. Mau belajar dari Eli? Mau belajar dari Saul? Mau belajar dari Asa? Atau mau belajar dari Daud? Saudara pilihlah. Tapi sikap saudara terhadap teguran mempengaruhi masa depan saudara. Itu sebabnya Salomo berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium dengan berlimpah-limpah. Tuhan memberkati saudara. Amin.